Demon Slayer dah kelar, sekarang kita bakal bahas si Jujutsu Kaisen season 2. Lah bang, season 1 nggak dibahas? Enggak lah, udah banyak yang bahas coy, udah lawas juga. Kita langsung ke season 2 aja nih. Dan mohon maaf kalau ada yang kurang sesuai atau kurang-kurang lainnya, kalian bisa benerin aja di kolom komen, karena gue juga rada-rada ngelek sama anime satu ini. Jadi bakal kayak gimana nih ceritanya? Nggak usah banyak cocot, langsung gasken aja coy. Tapi sebelum lanjut, kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar Gojo nggak jadi Kiko. Let's go. Awal cerita kita diliatin sama Mas Geto yang lagi belusukan ke gang sempit. Dia ngeliat ada sesosok kutukan Saito Nirojim yang lagi mukbang mas-mas jamet. Akhirnya disedot deh itu kutukan, dijadiin buntelan, terus dimakan sama Mas Geto. Kayak ketek mujan. Kita lalu diliatin sama Mbak Mei dan Mbak Utahime yang mau menyelidiki rumah berhantu. Katanya di rumah ini sering ada orang yang hilang. Allahumma lakasumtu. Udah gak usah didoain, masuk Setelah masuk ke rumah hantu ini, Mbak Mei bilang buat mencar. Mei di lantai 1, Utahime ada di lantai 2. Waktu Utahime lagi menyusuri ruangan, goblok. Oh kaca, maju lu, setan burik, Bayuan deh. Ruangan kosong semua. Waktu masuk ke ruangan terakhir, belum selesai dikagetin sama koruptor, dia kaget lagi sama Mbak Mei yang tahu-tahu ada di belakang. Tanya deh Utahime, emang di lantai 1 dah kelar mbak? Lah ini lantai 1 jeng. Ternyata mereka berdua ini tersesat di lorong tanpa ujung. Dan karena inilah banyak orang yang akhirnya hilang di rumah berhantu ini. Setelah menyimpulkan sebuah teori yang gue juga kagak paham ini, maaf otak gue kadang gak kepake, akhirnya mereka memutuskan buat lari sekencang mungkin berlawanan arah biar bisa ngancurin si lorong bangunan tanpa ujung ini. Dan akhirnya berhasil. Mama aku belum nikah. Setelah rumah itu hancur, ternyata di luar udah ada Gojo yang ngejekin Utahime. Adek kecil jangan nangis, lu ngejekin gua mulu gua gampar. Mama aku belum nikah. Untung aja Geto ngeluarin kutukannya yang bikin Utahime masih bisa lanjut syuting JJK. Kita pindah ke Mas Gojo sama Mas Geto yang sekarang dapat misi dari Pak Yaga, yaitu mengawal cewek yang jadi wadah plasma bintang buat Tuan Tengen. Jadi intinya tiap 500 tahun si Tengen ini bisa berevolusi jadi sosok yang lebih dari manusia. Nah kalau dia evolusi, katanya dia ini bisa berbahaya. Makanya dia butuh tubuh baru biar evolusinya itu nggak terjadi. Cuma keberadaan si cewek ini udah bocor kemana-mana. Dan si cewek ini jadi inceran sama dua kelompok ini buat dibunuh. Bukan. Jadi ada kelompok Q, orang-orang yang pengen ngamuk buat ngancurin dunia sihir, sama Banseikyo, sekte sesat pemuja Tengen. Akhirnya Mas Gojo sama Geto caw deh buat ngejalanin misinya. Ada ya orang jalan model begini. Terus mereka berdua pencar nih. Geto masuk gedung, Gojo jaga dari luar. Waktu Mas Geto mau masuk ruangan si cewek ini, Geto masih selamat, cuma ceweknya mental keluar gedung. Akhirnya dia pakai kutukan roh mujan. Bukan, pokoknya cumi-cumi ini buat mecah kaca dan ikutan terjun nyelamatin si cewek. Berhasil dia nyelamatin pakai ikan pari terbang yang nggak tahu kenapa harus warna pink anjing. Dan kita ngeliat yang ngeledakin itu salah satu orang dari kelompok Q. Di sisi lain, Gojo juga diserang. Cuma kayaknya nggak ngefek deh. Jauh dari medan tempur ada Mamang Toji sama perantara dari Banseikyo nonton pertarungan itu. Nah, Mamang Toji ini rencananya mau disewa buat ngebunuh si cewek tadi. Balik lagi ke Geto, dia berhasil nyelamatin si cewek dan bikin anggota Q ini kena mental pakai kutukan yang dari tadi minta cipok mulu. Bang, sumpah gue kapok bang. Sumpah abis ini gue subrek anime bang. Anjing lu. Si anggota Q ini bilang katanya dia punya satu anggota terkuat yang sekarang bakalan datang buat ngasih pelajaran ke Geto. Yang ini kah manis? Pindah ke Mamang Toji yang sekarang lagi judai. Walaupun kelihatannya judai mulu, sebenarnya dia ini lagi berencana ngirim kroco-kroco buat ngelemahin si Gojo dulu sebelum dia bisa ngebunuh si cewek. Terus perantara dari Banseikyo tiba-tiba nanya, Megumi apa kabar bro? Siapa? Sekarang kita bakal ngeliat si cewek tumbal yang bernama Riko Amanai lagi digendong sama husbu sejuta umat. Kukira romantis, ternyata tragis. Tenang manis, kita ini orang baik kok. Gak mau, muka lu cabul. Setelah dijelasin Kuroi, orang yang ngerawat Riko dari kecil, dia bilang kalau dua cowok ini baik. Akhirnya Riko percaya deh. Singkat cerita, Riko ini lagi di sekolah. Dan tiba-tiba Geto langsung ngajak Gojo buat datang ke sekolahnya Riko. Karena dia ngerasa dua roh kutukannya yang ada di dekat Riko udah dihabisi seseorang. Setelah sampai di sekolah, Geto di sini ketemu sama bapak-bapak yang ngehalangin jalannya. Pak, sumpah jangan, mending pulang aja pak. Kan, udah gue bilang, pindah ke Gojo yang sekarang datang ke gereja yang isinya para ciwi-ciwi semua. Ih, pacar kamu ya. Bukan, punya titik gak? Woi,
Semua cewek pada terpesona, apalagi waktu Gojo buka kacamatanya. Ngelihat muridnya pada ribut, akhirnya bu guru dateng deh. Mas sorry ya, nggak usah sok ganteng. Ini masih jam pelajaran. Nomor WA dong manis. Wah curang bu guru curang. Berisik gua udah tua masih jomblo bejir. Waktu mereka pada ribut, Gojo akhirnya langsung ngebawa si Riko pergi. Tapi mereka nggak bisa pergi dengan tenang, soalnya mas-mas kardus dari anggota Q ini nguntit mereka. Tapi di sana udah ada Kuroi yang bawa alat pel dan langsung nyerang titik lemah lawannya. Ini mas semua cowok juga kalah bejir. Selain itu Mas Geto juga datang ke sana. Terus nelpon Gojo yang sekarang lagi dikepung sama lelaki kardus. Dan bisa ditebak, semuanya habis sama Gojo. Tiba-tiba Riko dapat pesan kalau Kuroi ini diculik. Loh, bukannya tadi sama Mas Geto? Ternyata sebelum itu Mas Geto disuruh Kuroi pergi duluan buat nyamperin Riko. Malah keculik. Blok. Akhirnya mereka bertiga langsung menjalankan misi buat mengambil Riko kembali. Loh, kok di pantai? Lah, Kuroi udah di sini. Udah selamat. Gimana ini? Oh, ternyata mereka udah berhasil nyelamatin Kuroi sebelum itu. Maaf. Mereka di sini seneng-seneng dulu deh sebelum Riko ini jadi tumbal, dan kita bakal pindah ke hari selanjutnya. Udah saatnya Riko buat jadi tumbal, tapi Mamang Toji ternyata diam-diam berhasil nusuk Gojo dari belakang. Tarunglah akhirnya mereka. Geto tadinya khawatir sama keadaan temennya, tapi akhirnya ditahan terus disuruh balik buat jagain Riko dan ngawal sampai ketemu sama Tuan Tengen. Abis itu lanjut deh pertarungan dua cowok yang sering bikin para cewek lemes. Sayang banget Gojo di sini harus tewas di tangan Toji. Pindah ke Geto yang nganterin si Riko. Di sini perpisahannya lumayan sedih antara Riko sama Kuroi yang udah ngerawat cewek ini dari kecil. Lanjut akhirnya mereka sampai nih di tempat Tuan Tengen. Dikasih tau lah Riko ini jalan buat ketemu sama si Tengen. Tapi Geto di sini ngasih pilihan lain. Riko bisa ketemu sama Tuan Tengen buat jadi tumbal, atau dia bisa nolak buat jadi tumbal dan balik lagi hidup normal sama Kuroi. Geto juga bilang kalau nanti Tuan Tengen ngamuk, Geto sama Gojo bakal maju buat ngatasin hal itu. Lah temen lu udah mokat bejir. Nah, jauh di lubuk hatinya si Riko ini, dia sebenarnya juga nggak mau jadi tumbal. Dia pengen hidup sama Kuroi dan temen-temennya. Waktu Geto mau ngajak Riko buat pulang, anjing ngecit. Kagetlah Geto, kok bisa Toji ada di sini? Akhirnya Toji bilang kalau Gojo udah dia bunuh. Cuma Mamang Toji ini terlalu OP, naga dibelah, udah masuk domain tetap gak mempan. Yang pada akhirnya Geto kena tebas deh sama Mamang Toji. Defeat. Sekarang kita pindah ke Mamang Toji yang bawa jasad Riko dan ngambil imbalannya. Waktu dia selesai dan mau balik, ternyata Gojo berhasil beli item immortal sebelum dia benar-benar dibunuh sama Toji. Dan akhirnya gelut lagi deh mereka. Kyoshiki Murasaki. Ya haha, logo Apple. Di tengah-tengah sakaratul mautnya, Toji ini akhirnya inget sama anaknya si Megumi. Nying Momokat baru inget. Akhirnya dia nitipin anaknya ke Gojo, karena anaknya nanti bakal dijual ke keluarga Zenin. Mama gendong. Gue bukan mak lu bejir. Di sini Geto yang udah disembuhin sama Shoko datang ke sebuah ruangan. Di sana ada Gojo yang bawa jasad Riko sambil ditepuk tanganin sama anggota aliran sesat ini. Tadinya Gojo pengen ngebantai orang-orang Dajjal itu, cuma akhirnya ditahan sama Geto. Setahun kemudian di sini Gojo udah berhasil ngembangin teknik kutukannya. Gua kagak paham, otak gua nge-lag. Pokoknya Gojo ini tambah OP aja udah. Tapi di sisi lain, Mas Geto ini mulai goyah pendiriannya. Dia mulai bingung, sebenarnya dia jadi penyihir Jujutsu nih tujuannya mau ngapain sih? Terus dia ketemu sama Haibara, bilang kalau dia ada misi di Jogja. Mau nitip oleh-oleh nggak bang? Mbak Pia kukus aja deh.
Lagi enak-enak ngobrol, datang Mbak Yuki. Di sini Mbak Yuki sharing kalau dia ini pengen ngatasi akar permasalahan dari penyihir Jujutsu. Dia pengen bikin roh kutukan nggak pernah ada di dunia ini. Pilihannya dua, ngilangin semua energi kutukan dari manusia, atau bikin semua manusia bisa ngendaliin energi kutukan. Dengan kata lain, semua manusia di dunia jadi dukun. Gara-gara ini, Geto jadi mikir, gimana kalau kita bantai aja orang-orang yang nggak bisa jadi dukun. Nah, Mbak Yuki ini malah setuju sama kata-katanya Geto. Sebenarnya cuma bercanda coy, cuma dia nggak tahu kalau Geto ini lagi quarter life crisis. Dianggaplah kalau ini jadi tujuannya si Geto sekarang. Shit man. Lanjut kita pindah ke Geto yang ngelihat Haibara tewas di sebuah misi. Yah, padahal belum dapat bakpia kukus. Terus kita juga bakal ngelihat Geto ketemu sama dua bocil yang di penjara. Katanya dua bocil ini sering nyerang penduduk pakai kekuatan aneh. Tapi ternyata bukannya ngasih hukuman ke bocil Dajjal ini, Geto malah ngebantai semua warga desa. Yang akhirnya dia jadi masuk ke daftar pencarian orang dan harus dieksekusi. Gojo sama Pak Yaga jelas kaget dengar berita ini. Mereka masih nggak percaya kalau sekarang Geto pakai kekuatannya buat ngelakuin hal jahat. Terus kita ngeliat Shoko ketemu sama Geto yang udah jadi kriminal. Karena nggak mau bikin masalah, akhirnya ditelepon deh Gojo, bilang kalau sekarang dia lagi sama Geto. Ketemulah dua mantan sohib ini. Setelah adu bacot, si Gojo ini tadinya mau nge-end Geto di tempat. Cuma nggak tahu kenapa Gojo nggak bisa ngelakuin itu. Sekarang pindah ke Geto yang ganti skin dan jadi pemilik organisasi yang dulu ngincer Iko Amanai. Dia mau ngubah nama organisasinya tapi pada nggak setuju. Itu bapak kumis separuh maju coba. Prot. Itu yang buka TikTok pakai tethering temennya sini. Prot. Akhirnya pada setuju deh, mantap. Lanjut ke Mas Gojo yang ketemu sama Megumi kecil. Intinya di sini dia pengen Megumi jadi muridnya dan gak dijual ke keluarga Zenin. Terus kita sekarang ngeliat Gojo di masa sekarang yang dibangunin sama murid-muridnya. Jadi cerita barusan adalah cerita masa lalu Gojo dan cerita asal muasal kenapa Geto jadi jahat. Sekarang cerita pindah ke trio koplo. Nobara rencananya mau belanja, Yuji mau nonton bioskop, Megumi pulang aja lah anjing. Abis selesai belanja, Nobara ini diikutin sama cewek. Cewek ini namanya Yuko. Waktu dikasih lihat foto dia setengah tahun yang lalu, jadi glow up anjir. Nah, ngobrol-ngobrol deh dua ciwi ini. Oh gitu ya? Iya gitu. Gitu apanya anjay? Nobara terus nelpon supir yang nganterin Megumi pulang, nyuruh dia buat nganterin Megumi ke tongkrongannya sekarang. Nggak lama datang si Megumi. Nobara tahu-tahu tanya, si Yuji udah punya pacar belum bro? Oh jadi gitu? Iya gitu. Ini gitu apaan becir? Si Yuko terus nanya kalau si Yuji ini punya tipe cewek idaman gak sih? Oh, si cewek ini suka sama Yuji, mau dicomblangin, bilang kayak dari tadi anjing. Megumi terus jawab pertanyaan tadi kalau si Yuji ini katanya suka sama cewek yang tinggi. Wah mantap, gasken telepon Yuji anjing, cocok gasken bro, menyala abangku. Heboh sendiri anjir. Datang nih si Yuji. Tadinya Nobara ngira kalau Yuji nggak bakalan kenal si Yuko yang udah glow up ini. Tapi di luar dugaan Yuji bisa ngenalin dan manggil namanya Yuko. Lah kok bisa? Terus flashback dikit waktu Yuji ditanyain temennya siapa cewek yang dia suka. Tiba-tiba aja dia milih Yuko. Katanya cara dia makan sama tulisannya bagus. Anjir udah gak mandang fisik, peka pula. Setelah jalan berduaan si Yuko pulang, terus Yuji balik lagi sama trio koplo. Sekarang pindah ke Utahime yang ngajak trio koplo buat ngejalanin misi nangkep seseorang yang dianggap pengkhianat, yaitu Kokichi Muta atau kita kenal sebagai Mekamaru. Karena dia ini ngebocorin beberapa informasi ke musuh. Cuma setelah sampai di tempat penangkapan, mereka dikibulin. Mekamaru gak ada di sana. Yang ternyata Mekamaru ada di tempat lain ketemu sama Geto dan Mahito. Nah, alasan kenapa Mekamaru berkhianat ini karena dia punya sumpah pengikat sama Mahitot. Jadi, inti dari sumpah pengikat ini, Mahitot harus balikin tubuh Mekamaru yang cacat jadi normal lagi. Tapi, Mekamaru harus jadi mata-matanya Mahitot. Si Mekamaru rela jadi pengkhianat karena pengen tubuhnya balik lagi biar dia bisa hidup normal sama temen-temennya, terutama bucinannya ini. Terus abis disembuhin sama Mahitot, karena sumpah pengikat udah nggak ada lagi, jadi mereka berdua bisa saling nyerang satu sama lain. Dan Mekamaru di sini mau ngasih informasi tentang rencana Geto buat ngancurin Shibuya ke Gojo. Jadi ya nggak pengkhianat juga sih, tapi pengkhianat, tapi enggak. Ya gitu anjing. Pertarungannya berlangsung sengit. Mekamaru hampir aja bisa ngalahin Mahitot. Cuma si Mahitot emang susah banget buat dibunuh. Yang pada akhirnya Kokichi Muta alias Mekamaru harus tewas dan nggak bisa menuhin keinginannya buat kumpul sama temen dan juga bucinnya ini. Setelah selesai urusan Geto dan Mahitot sama Mekamaru, kita bakal dibawa ke distrik Shibuya di mana orang-orang lagi ngerayain Halloween. Nah, tahu-tahu ada selubung nutup distrik ini dan bikin orang-orang yang ada di dalam nggak bisa keluar kayak orang ini. Anjing goblok. Gak cuma itu, insiden lain juga terjadi di mana orang-orang di sini tahu-tahu kesedot sama
Nggak tahu ini apaan, Cok. Informasi ini akhirnya sampai ke para dukun Jujutsu, dan katanya biar kejadian ini selesai mereka harus nyuruh Gojo buat datang ke sana. Nggak lama setelah itu masuk deh Mas Gojo ke dalam selubung dan ngecek ada apaan di dalamnya. Mas jangan diinjek itu orang. Oh, terbang. Oke. Kita juga bakal lihat Yuji ketemu sama Mei dan Uwi yang mau ikut nyusul ke Shibuya. Kakak, aku mau beli susu. Susu yang mana, Adek? Susu kental kentul. Kalian kakak adik bejir? Mereka bertiga akhirnya sampai di stasiun bawah tanah. Singkat cerita, mereka memutuskan buat berpencar. Yuji dari ujung sini, Mei sama Uwi dari ujung sini. Baru aja turun, Yuji udah ketemu sama Jurik. Joko, lu lihat orang muka jahitan di sini nggak? Muka jahitan, muka hajatan, muka jahitan. Oh, Mahitot. Dia di bawah. Dari tadi anjing. Serangan titik walang. Oh my god. Lanjut kita ngeliat di sini Gojo ketemu sama Jogo, Hanami dan Choso. Ya kayak biasalah, Gojo kagak segampang itu buat dikalahin walaupun mereka udah menang jumlah. Hanami didorong doang udah kegeprek. Jogo akhirnya kabur. Choso cuma berani dari jarak jauh doang. Terus tiba-tiba ada kereta datang ke sana yang isinya jurik-jurik dari Mahitot yang nyerang para manusia. Punten mamang. Nggak cuma itu, tiba-tiba dari atas segerombolan manusia jatuh dan langsung dibantai semua sama Choso dan Mahitot. Kayaknya mereka ini mau bikin Gojo kena mental karena korban manusianya makin banyak deh. Nah ini rada ribet nih coy. Oke, kita mulai. Jadi mereka ini gunain para manusia biar si Gojo ini kena mental ngelihat manusia dibunuh. Selain itu biar Gojo ini juga nggak bisa gunain domain expansion. Soalnya kalau Gojo pakai domain expansion, orang-orang di sana juga bakalan ikut mati. Di luar dugaan, Gojo tetap pakai domain expansion, tapi cuma dipakai selama 0,2 detik doang. Soalnya kalau lebih dari 0,2 detik, manusia bisa cacat mental kena domainnya. Nah dalam 0,2 detik ini, Gojo akhirnya ngebantai semua jurik-jurik dan orang-orang yang ada di sana selamat semua. Paham kan? Enggak? Ya bodo amat. Abis selesai beresin masalah ini, tiba-tiba di depan Gojo ada kotak amal. Kotaknya tiba-tiba berubah dan di sana juga ada Geto. Gojo kaget, padahal sebelumnya di movie Zero dia ngeliat si Geto ini udah tewas. Karena ngelamun, Gojo jadinya kena segel dan dia juga sempat maksa kasih tahu siapa yang ada di dalam tubuh Geto karena dia nggak percaya kalau yang di depannya ini beneran Geto. Dan akhirnya keungkap, sebenarnya nggak ngasih tahu nama juga sih, tapi yang ada di tubuh Geto ini adalah Kenjaku. Pindah ke Yuji yang ngedenger dari headset bentuk Mekamaru, dikasih tahu kalau Gojo sekarang udah disegel. Yang bingung kenapa Mekamaru masih bisa ngomong, jadi ini kayak semacam rekaman sebelum dia meningsoy. Dari rekaman ini, otak gua cetek. Pokoknya si Yuji ini harus balik ke atas buat ngasih tahu orang-orang kalau Gojo kesegel dan mereka harus kerjasama buat buka segelnya si Gojo lagi. Nah, balik ke Geto, Kenjaku, Geto palsu aja lah ya. Di sini mereka terkejut karena tiba-tiba kotak yang buat nyegel Gojo kayak kena gravitasi yang kuat banget dan gak bisa mereka bawa. Anjir dah, kesegel masih OP bujil. Pindah ke Yuji karena dia kagak tahu teman-temannya ada di mana. Akhirnya dia naik ke gedung paling tinggi dan teriak, "Nanami, Pak Gojo jadi Kiko." Belum jadi Kiko masih nanti goblok. Oh iya salah, Pak Gojo kena segel. Nah langsung deh suaranya kedenger kemana-mana. Pindah ke Geto palsu dan kawan-kawan yang akhirnya berpencar. Sebenarnya tujuannya sama sih, ketemu Yuji. Si Choso pengen nge-kill, Mahitot juga sama. Kalau si Jogo pengen bangkitin Sukuna di tubuh Yuji. Di sini Geto palsu nggak ikut mencar karena harus jagain Gojo yang udah jadi kotak amal. Balik lagi ke Yuji, dia masih manggil Nanami. Woi, Setelah dijelasin situasinya, mereka akhirnya pencar. Jadi selubungnya ini ada 2, apa 3 ya? Nggak tahu. Pokoknya ada satu selubung yang bikin para dukun nggak bisa masuk. Terus di sini Nanami ngurus bagian luar. Yuji, Megumi sama Ino ngurus selubung yang bikin para dukun nggak bisa masuk. Tadinya selubung ini mau dihancurin sama jotosan mautnya Yuji, tapi kagak mempan. Akhirnya mereka cari deh orang yang bikin selubung ini, dan mereka ada di atas sebuah gedung. Bang, aman nih di atas sini? Aman. Di bawah ada monster, kita nggak bakal. Mereka pisah nih di sini. Ino ngelawan mas-mas lemes kayak pengangguran ini yang jagain nenek-nenek. Yuji sama Megumi ngelawan bapak-bapak yang mukanya ngeselin banget anjir. Nggak cuma mukanya yang ngeselin, tekniknya si bapak ini juga bikin kesel. Mau diserang kayak gimana, ini bapak-bapak kagak ada kendor. Pindah ke Ino yang lawan mas-mas lemes. Dia lumayan mendominasi pertarungan sebenarnya. Tapi semuanya berubah waktu nenek-nenek ini selesai berdoa dan mas-mas ini minum pil koplo. Nah, selesai ritual sesat ini, mas-mas lemes tadi tahu-tahu berubah. Anjing, Mamang Toji di Edo Tensei. Bonyok lah si Ino kalau udah ketemu sama Mamang satu ini. Balik lagi ke Yuji sama Megumi ngelawan bapak-bapak ngeselin. Megumi di sini udah mulai paham sama teknik yang dipakai sama bapak ini. Terus dikurung si bapak ini biar Megumi sama Yuji bisa rapat dan bikin strategi. Jadi bapak ini pakai kutukan pembalik yang semakin kuat serangannya bakal dibalikin dan jadi kecil kekuatannya. Setelah tahu rahasia pabrik ini, mereka nyerang pakai serangan sepele deh, yang gak terlalu besar tapi masih ada damage-nya gitu. Gimana sih? Ya kalian paham lah ya. Sampai akhirnya bapak ini kalah sama angin yang keluar dari pukulannya si Yuji. Pindah ke Nanami yang nemuin Ichichi tepar gara-gara sebelumnya ditikam sama si Gemo. Terus kita bakal pindah lagi ke Mei dan Uwi yang lagi recall mau nge-end musuhnya. Dasar kroco. Baru skill 1 udah sekarat.
Kukira keras, ternyata kertas. Tepuk tangan, woi. Setelah musuh di end, di saat bersamaan juga Yuji berhasil ngebuka selubung yang bikin para dukun nggak bisa masuk. Terus Megumi ngeliat Ino jatuh dari gedung dan nyelamatin pakai burungnya, tapi meleset. Dan untung aja masih bisa ditangkap sama Yuji. Di atas gedung, Mamang Toji yang di Edo Tensei ternyata udah mengambil alih jiwa dan tubuh orang ini. Si nenek kaget, padahal dia cuma ngebangkitin tubuhnya Toji doang. Lah kok malah jadi sepaket semuanya ikutan bangkit. Karena si nenek ini udah nggak bisa ngendaliin Toji, jadinya si nenek sendiri deh yang pindah ke Maki, Nobara, Nita, sama Naobito. Sambil mukulin jurik, Maki minta Nobara sama Nita nyamperin ke lokasi Ijichi yang ditikam sama Shigemo. Sekarang ke Megumi sama Yuji. Di sini Yuji bakal ke stasiun duluan dan Megumi bakal bawa Ino buat disembuhin. Pindah ke Nobara sama Nita. Pindah-pindah mulu anjing. Mereka akhirnya ketemu sama Shigemo, orang yang nikam Ijichi. Nobara nyuruh Nita buat sembunyi dan dia bakal ngelawan Shigemo. Pedang Shigemo dilempar tapi masih bisa ditangkis. Akhirnya gelut deh mereka. Cuma yang Nobara nggak tahu, pedangnya Shigemo bisa jalan sendiri dan ngejar Nita yang lagi kabur. Kena sabet tuh si Nita. Masih lanjut pertarungan antara Nobara sama Shigemo. Wow, hujan. Tapi tahu-tahu pedang Shigemo nonjok Nobara sampai kenok. Nobara di-recall tuh sambil Shigemo nyiksa si Nita. Setelah Nobara udah mulai balik kesadarannya, lanjut tarung deh mereka. Di tengah pertarungan datang sosok yang gak diundang. And his name is John C. Nanami kelihatan banget kayak nahan amukannya gara-gara ngelihat Ijichi udah tepar ditikam. Temen-temen lu pada di mana? Yang bener aja, rugi dong. Temen lu pada di mana? Menyala abang. Temen gua hampir mokat gara-gara lu kan ilmu padi abang. Pindah ke Meimei sama Uiwi. Mereka ketemu sama Geto palsu. Rada kaget nih Meimei ngelihat Geto masih hidup. Terus Geto palsu ini ngeluarin sebuah kutukan buat ngehabisi Meimei. Walaupun hampir kena end, tapi Meimei masih bisa buat ngelawan kutukan ini. Wah, mantap-mantap. Pindah ke Yuji yang mau ke stasiun tapi banyak jurik ngehalangin jalan. Untungnya di sana ada Inumaki Tono yang bakal bukain jalan buat Yuji. Baru aja masuk stasiun, Yuji ketemu sama Choso yang tanpa basa-basi langsung nyerang Yuji. Yuji masih bisa ngimbangin dan akhirnya berhasil jotos Choso. Bolong dikit nggak ngaruh. Choso di sini pengen balas dendam karena dua adeknya udah dibunuh sama Yuji. Yuji mulai kewalahan ngelawan Choso yang pakai teknik manipulasi darah. Tiba-tiba Mekamaru nyala lagi, ngasih sebuah rencana buat ngelawan Choso dan bawa dia ke toilet. Kepancing si Choso. Sampai di sana toilet udah basah semua, air nyembur dari mana-mana. Penjelasannya ribet, pokoknya air ini digunain biar si Choso nggak bisa pakai teknik manipulasi darahnya lagi. Tapi Choso nggak nyerah dan mereka berdua tarung lagi. Sayang Yuji harus kalah dan bakal di-end sama Choso. Tapi Choso tiba-tiba kena mental karena sebuah kenangan. Dimana dalam kenangan itu Choso lagi sama dua adiknya yang dibunuh Yuji. Dan Yuji juga ada di sana. Nah anehnya dalam kenangan ini Yuji manggil Choso sebagai kakak. What? Sekarang ke Meimei dan Uiwi yang masih gelut sama roh kutukan di dalam domain expansion. Karena Meimei terus-terusan di-lock, akhirnya dia pakai adiknya buat pancingan, terus Meimei yang bakal ngurusin Saito Nirojimnya. Dan berhasil! Setelah keluar dari domain, akhirnya Meimei dan Uiwi ketemu langsung sama Geto palsu. Sekarang ke Nanami, Maki, dan Naobito yang turun ke stasiun. Mereka ketemu sama Dagon, kutukan yang mirip Gurita ini. Baru aja ketemu, Gurita ini hampir aja jadi takoyaki sama Naobito. Dan kelihatannya dia lemah banget. Tapi bohong, dia tiba-tiba berubah jadi berotot dan pertarungan pun dimulai. Naobito bisa ngimbangin, cuma pada akhirnya anjay, healing dulu gak sih? Mereka bertiga masuk ke domain Dagon, isinya monster-monster laut yang nyerang sana-sini.
Udah mulai kewalahan nih mereka kalau masuk domain begini. Tapi Megumi ternyata berhasil jebol dan masuk ke domain buat bawa mereka bertiga kabur dari sana. Usaha Megumi ini juga nggak gampang, butuh tenaga besar buat masuk domain dan bawa mereka keluar. Nanami udah masuk, terus manggil Maki dan Naobito yang udah buntung buat ngumpul dan keluar dari domain. Tapi waktu udah dibuka dan siap buat keluar, dari luar ada yang masuk. Ada bapak-bapak teman-teman. Gara-gara Mamang Toji ini masuk sembarangan, mereka jadi nggak bisa keluar dari domainnya Dagon. Udah gitu ngambil senjata orang, tidak sopan sekali Anda. Untung aja yang diincar sama Mamang Toji ini si Dagon, siap-siap brutal antum matinya. Setelah Dagon meningsoy, mereka akhirnya keluar deh dari domainnya. Tapi masalah belum selesai, Mamang Toji menghampiri Megumi dan... anjing, kapan gue dilemparnya? Saking cepetnya Megumi sampai nggak sadar dia udah ada di luar. Balik ke Dagon yang jadi abu, dia didatangin sama Jogo. SJD, tiba-tiba Jogo ngerasain hawa Sukuna dan kita bakal ngeliat Mimiko dan Hanako, dua cewek yang dulu diselamatin sama Geto, lagi ngasih jari Sukuna ke Yuji. Tiba-tiba Jogo dateng, dimarahin lah mereka dan langsung dibakar. Selfie dulu nggak sih? Flashback dikit, kata Geto palsu, walaupun Yuji udah makan 20 jari Sukuna, belum tentu Sukuna bisa ngendaliin tubuh Yuji. Tapi itu kalau dimakan satu-satu. Kalau langsung makan 10 jari, Yuji udah bakal hilang kendali tuh. Nah, ternyata Jogo ini punya 1, 2, 3, 10 jari Sukuna. Ditambah lagi jari yang dimasukin Mimiko sama Nanako tuh, kagak tahu berapa biji. Waktu Jogo lagi nyekokin jari Sukuna, dua bocah tadi masih hidup tuh. Ternyata tadi bukan selfie, emang teknik kutukannya yang bisa ngefoto terus teleport. Kagak tahu juga gimana ceritanya dah, mending lanjut aja. Masih hidup lu, mending pergi dah. Copot. Nah, bangun deh Sukuna. Jangan panik, jangan panik, jangan panik. Ganteng gak gue? Gantengan Dustin. Terus Sukuna nawarin kalau dia bakal nurutin permintaan mereka bertiga. Dua cewek ini pengen Sukuna ngebunuh Geto. Soalnya dua cewek ini pengen bebasin Geto sebagai tuannya dan orang yang nyelamatin nyawa mereka lepas dari kendali Kenjaku. Tapi salahnya mereka ngasih syarat kalau Sukuna berhasil ngebunuh Geto, dia bakal dikasih tahu lokasi jari lainnya Sukuna. Ya jelas kagak mau lah. Harusnya minta Sukuna ngebunuh Geto aja udah, nggak usah dikasih syarat. Blok. Terus Jogo nih, dia kagak minta apa-apa. Karena Sukuna ini sangat baik hati, dia bakal ngasih imbalan. Syaratnya, Jogo harus ngelawan Sukuna. Kalau Jogo bisa ngelukain Sukuna sedikit aja, dia bakal jadi bawahannya Jogo. Adil banget sih, tapi... ya ntar kita lihat deh. Pindah ke Megumi yang sekarang ngelawan bapaknya sendiri. Diserang-serang pakai kelinci ya kagak ngaruh dong Rahmat. Tapi ada satu momen Megumi hampir berhasil nyerang Toji. Dan momen itu bikin bapaknya ini flashback tipis-tipis terus nginget anaknya. Abis tanya siapa namanya dan dijawab sama Megumi. Lah? Sambil terpincang-pincang karena luka abis gelut sama bapaknya tadi, Megumi mau balik ketemu sama Shoko. Tapi... anak dak jalan! Pindah ke Panda sama Kusakabe yang ketemu sama anak buahnya Geto. Kagak tahu ini siapa namanya, bodo amat. Mereka banyak cincong gak jelas. Di tengah-tengah adu bacotnya, pertarungan Jogo lawan Sukuna ternyata udah dimulai nih. Gambare, gambare. Waktu mereka tarung, Jogo ini bikin meteor gede banget coy. Panda sama Kusakabe di dekat sana panik lah, mau lari mereka. Stop, lomba lari ayo. Yang menang dapat sarung Wadimor. 1, 2, lari. Asu juga ini Sukuna. Lanjut, serangan Fajar masih nggak ngefek ke Sukuna. Akhirnya mereka berdua adu kekuatan nih, langsung by one hadap-hadapan.
Pindah ke Megumi yang udah bercucuran sirup marjan di recall sama Shigemo. Recall mulu nih orang, ntar di end lagi nangis. Lah kan nangis beneran kan? Mang tolol nih orang. Ternyata Megumi ini ngeluarin Mahoraga, Shikigami yang sampai sekarang belum ada orang yang bisa ngendaliin, termasuk Megumi. Bisa dibilang setor nyawa doang ini Megumi. Tapi ya si Mahoraga ini juga jadi ikut ngejar Shigemo, makanya nangis-nangis nih bocah. Tapi waktu mau di end, Shigemo ditolong sama Sukuna. Soalnya kalau Shigemo mokat, ritualnya bakal selesai. Mahoraga hilang, Meguminya juga mokat. Dan Sukuna ini punya rencana sendiri sama tubuh Megumi, makanya Megumi jangan sampai meningsoy. Jadilah Sukuna yang harus ngelawan si Mahoraga. Santai dulu gak sih? Wait. Nying, sakit mata aing. Mapa yang bener aja. Rugi dong. Setelah ngalahin Mahoraga pakai domain sakit mata sekaligus ngeratain Shibuya, cabut deh Mamang ini dan ngebiarin Shigemo. Mampus. Sukuna juga bawa Megumi ke Shoko buat disembuhin. Terus balik lagi ke tempat tadi dan tuker badan sama Yuji buat ngeliat bekas pembantaiannya. Jelas kena emosional damage banget si Yuji. Secara nggak langsung dia udah ngebantai orang-orang. Di saat-saat kena mental begini. Why Mapa? Kenapa musiknya begini? Episode yang ini sangat why. Lanjut kita bakal diliatin sama Nanami yang ternyata masih selamat. Walaupun gosong sebelah. Kita juga ditunjukin Nanami yang lagi ada di pantai. Mimpinya doang kali ya. Terus dia lewat di depan Mahitot yang lagi nangkring. Baru aja turun tangga. Nggak apa-apa, sumpah nggak apa-apa. Ternyata Nanami ini pengen punya sebuah rumah di pantai Kuantan, Malaysia. Dia ngebayangin sambil nebas jurik-jurik yang ada di depannya. Sampai akhirnya disentuh manja deh sama Mahitot. Disusul sama Yuji yang bakal ngeliat. Makin emosional damage MC1 ini dan bertumbuklah mereka. Terus kita bakal dikasih tahu sebelum Mahitot, Jugo, Choso dan Dagon berpencar. Di sini Mahitot belah diri jadi dua, yang satu ketemu Yuji barusan dan satunya lagi ketemu sama Nobara. Calon-calon balon hijau lagi nih. Soalnya si Mahitot ini sempat bilang kalau bakal nunjukin mayat si Nobara biar Yuji makin kena mental. Sekarang gantian kita bakal ngelihat pertarungan Nobara ngelawan Mahitot. Karena otak gua cetek kagak tahu gimana mekanisnya serangan Nobara ke klonnya Mahitot ternyata bisa ngefek ke tubuh aslinya. Langsung deh kesempatan ini dipakai Yuji buat adu mekanik. Sedangkan di sisi Nobara, kabur anjing. No, jangan Nobara. Ah, dah lah. Sekarang kita bakal flashback ke kehidupan Nobara waktu kecil. Cewek ini namanya Fumi. Dia anak pindahan dari luar desa. Dia sering dibully sama temen-temennya. Cuma suatu saat dia ditolongin sama Nobara dan mereka temenan deh. Bahkan cowok yang ngebully Fumi digebukin sama Nobara. Nobara juga sering main ke rumah Fumi buat main game sama bapaknya. Sampai suatu hari Nobara ngajak Fumi main ke rumah seseorang. Mbak-mbak ini namanya Saori. Dia juga orang pindahan dari luar desa. Nobara sama Fumi sering main ke rumah Mbak Saori. Tapi mungkin orang desa nggak setuju ada Saori di sini. Rumahnya dicoret-coret nggak jelas yang bikin Saori milih buat pergi dari desa. Sedihlah Nobara, mbak-mbak yang cantik dan baik hati ini harus pergi dari desa. Singkat cerita, Nobara udah mau masuk SMA dan milih buat sekolah di Tokyo. Sedih lagi dia karena harus pisah sama Fumi. Terus kita bakal diliatin sama Saori di zaman sekarang yang jadi mbak-mbak kantoran pusing mikir gajian belum turun. Dia juga sempat cerita sama seniornya kalau dia pernah punya temen yang udah dianggap kayak adiknya sendiri. Siapa lagi kalau bukan Nobara. Dia juga bertanya-tanya kabar si Nobara, apakah dia baik-baik aja dan nggak Mbak Saori, dia udah digaplok Mahitot bentar lagi meletus ya. Pindah ke Nobara, sekarang dia ngelihat bayangan temen-temennya termasuk Fumi dan minta maaf karena dia nggak bisa nepatin janjinya buat ketemu lagi. Dia juga minta ke Yuji buat nyampein salam ke temen-temennya dan masuk ke flashback Nobara yang numpahin kopi ke bajunya Gojo. Kan Pak Ijichi yang nitipin baju, terus gue nggak sengaja jatuhin kopi. Yang salah bukan gue kan? Ya lu lah. Oke. Makin rusak. Alah, paling baju murah, beli aja nggak sih? Nih harganya 250.000 yen, bujir. Emang 250.000 yen berapa dah? 25 juta lebih, bujir. Akhirnya Gojo datang tuh mau ambil bajunya dan Megumi ngide nyembunyiin bajunya. Tapi kayaknya nggak gini deh. Dan akhirnya mereka ketawa-tawa.
Berhasil deh rencana Mahitot buat bikin Yuji kena mental dan bikin dia jadi bulan-bulanan. Waktu Yuji mau di-end sama Mahitot, datanglah sang pahlawan Aoi Todo buat nyelamatin Besto Frento. Di sini Aratanita juga masih berusaha buat nyelamatin Nobara, walaupun kemungkinannya kecil banget. Yuji udah kena mental banget di sini. Cuma Todo udah ngeluarin ceramah no jutsu yang bikin Yuji bangkit lagi. Setelah Yuji disembuhin, selanjutnya kita bakal ngelihat pertarungan epik dari dua Besto Frento ngelawan Mahitot. Kita pindah ke Miwa yang ada di gerbong kereta, lagi ngobrol sama rekaman bucinya si Mekamaru. Ya rada sedih juga, karena sampai Mekamaru tewas dan ngucapin selamat tinggal, Miwa nggak pernah tahu bentukan asli Mekamaru alias Kokichi Muta ini kayak mana. Di sana juga ada Kamo, Utahime, Mai, dan Momo yang ngedengerin suara tangisannya si Miwa. Sedihnya udahan, lanjut kita ke pertarungan Besto Frento ngelawan Mahitot. Mahitot kayaknya bener-bener ngeselin dan susah buat di-end. Dia mecah tubuhnya sendiri, terus palanya bisa jalan sendiri, becir. Selain itu, dia juga ngeluarin jurik lain yang bikin Yuji dan Todo harus kepisah. Dan emang itu rencana Mahitot biar si Todo ini nggak ganggu dia ngelawan Yuji. Tapi Todo bukan keroco coy. Semua jurik udah dia kalahin secepat kilat dan tarung bareng lagi. Nah ini rumit lagi nih anjing. Jadi si Mahitot ini pengen pakai domain buat ngurusin Todo. Intinya dalam domain ini dia bisa manipulasi jiwa tanpa nyentuh. Tapi dia nggak bisa pakai domain soalnya di sana ada Yuji juga. Karena teknik kutukan si Mahitot ini kan berkaitan sama jiwa. Nah di dalam jiwanya Yuji ada Sukuna. Kalau dia nyentuh jiwanya Yuji, yang ada dia digebukin sama Sukuna dan meningsoy. Akhirnya dia ngikutin Gojo tuh pakai domain selama 0,2 detik doang. Yang penting domainnya ini bisa nyentuh si Todo. Dia juga sempat ketemu Sukuna tuh bentar doang. Lanjut, Mahitot ini berhasil nyentuh jiwanya Todo. Dan sebelum kutukannya nyebar, Todo motong tangannya sendiri dan hampir aja bikin kalung kesayangannya copot. Dilanjut Mahitot langsung ngasih jotosan maut ke Todo, tapi masih bisa ditahan. Waktu mau dijotos lagi, kalung kesayangan Todo jatuh. Kekuatan Idol dan Besto Frento emang ampuh cok. Di sini Todo mau pindah sama Yuji, cuma karena buntung dia nggak bisa nepok. Pakailah tangan Mahitot, pindah sama Yuji, langsung jotos sampai ke Cina. Ya walaupun tangan Todo harus gosong karena nyentuh tangan Mahitot. Lanjut ke pertarungan, di sini Mahitot ternyata udah mulai berubah ke bentuk jiwa aslinya. Walaupun Mahitot kelihatannya makin kuat, Yuji kagak ada mundur bos. Di sini Yuji paham satu-satunya cara buat ngalahin Mahitot cuma pakai Black Flash. Terus Todo juga ada di sana, mau pakai teknik tepokan mautnya. Waktu dia nepok, nggak terjadi apa-apa. Ya iyalah kan buntung becir. Mana udah panik Mahitot siap-siap pukul. Sampai akhirnya Yuji pakai teknik Black Flash-nya. Mungkin karena teknik perubahannya tadi, sekarang tubuh Mahito kayak orang kurang gizi. Stok juriknya juga udah habis. Gantian Mahitot, si belut albino ini yang kena mental. Yuji juga seketika jadi cowok cool. Mahitot mau nyoba kabur tapi tetap dikejar sama Yuji. Tapi tiba-tiba, lu ngapain datang sih? Pindah ke... kok ada di sini? Kok besar? Kok sama adeknya? Alah nggak jadi. Jadi mereka berdua ini hampir di-end sama Kenjaku. Cuma berhasil kabur pakai teknik teleportnya Uyui. Pindah lagi ke Choso yang rada kena mental sama kenangan yang dia lihat. Dilanjut ke Geto palsu yang mau nyelamatin Mahitot. Yuji jelas emosi lah mau nyerang Geto palsu ini. Tapi nggak bisa, belum tandingannya Yuji. Nah tiba-tiba Mahitot ini mau nyerang si Geto palsu. Tapi berhasil dihindari dan akhirnya malah si Mahitot sendiri yang sekarang jadi bakso aci dan dimakan sama Geto palsu. Mampus lu. Nah ternyata di sana udah ada Momo, Kamo, Mai, sama Miwa yang udah siap nyerang si Geto palsu. Tapi semua serangan gak ada efeknya, yang bikin si Miwa ini hampir aja karirnya selesai. Cuma untung aja ada Kusakabe dan Mbak Utahime yang nyelamatin mereka. Panda juga ikutan datang ke sana. Selain itu, Choso juga datang ke medan tempur. Emosilah dia karena Geto palsu ini udah nyuruh dia buat ngebunuh adiknya sendiri, yaitu si Yuji. Choso bisa yakin kalau Yuji ini adiknya karena teknik darahnya. Jadi, mau sejauh apapun dia sama saudara, Choso bisa tahu keadaannya karena terhubung sama
sama darahnya. Jadi Choso bisa tahu tuh waktu dua adiknya mokat, termasuk si Yuji ini. Dan dia tahu kalau Yuji ini sebenarnya adiknya juga. Akhirnya tarung tuh Choso buat ngabisin si Geto palsu. Yuji dan kawan-kawan juga gak mau tinggal diam. Mereka bakal kerja sama buat ngelawan si Geto palsu. Tapi sayangnya mereka semua jadi beku gara-gara Uraume. Choso di sini jadi orang pertama yang mau di-end. Gara-gara ada Sukuna, tubuh Yuji ternyata nggak kena serangan es ini. Panggil aku Oni-chan. Bacot! Tapi serangan Uraume selanjutnya bikin Yuji nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi namanya MC, masa mau dimatiin? Mbak Yuki akhirnya datang nih ke medan tempur. Bah! Lagi-lagi. Bah! Lagi-lagi. Bah! Lagi-lagi. Di sini tiba-tiba teknik es dari Uraume menghilang. Dia melemah, kayak kena racun dari Choso di pertarungan sebelumnya. Dan tiba-tiba aja Geto palsu ini ngeluarin jurik-jurik yang banyak banget dan pergi sambil ngebawa kotak amal yang isinya Gojo Satoru. Kita sekarang bakal ngeliat kalau banyak media ngasih berita tentang insiden di Shibuya. Para warga juga kagak tahu nih kalau kejadian itu tuh gara-gara para dukun pada adu mekanik. Isinya konspirasi doang, katanya gempa lah, terorisme lah, kompor meleduk lah, macem-macem. Sampai akhirnya pemerintah ngumumin kalau kejadian di Shibuya disebabkan sama roh kutukan. Pindah ke sebuah minimarket di tempat kejadian. Di sini ada gadis kecil yang lucu dan menggemaskan lagi makan. Dia juga sendirian di sini. Tiba-tiba ada sebuah roh kutukan nyamperin adik ini. Ya kayak anak polos pada umumnya, adik ini kepancing deh sama Saito Nirojim. Akhirnya kita diliatin lagi nih sama Mas Yuta yang datang nyelamatin adik ini. Anak kecil gak boleh lihat. Terus kita bakal ngeliat Yuta ada di ruangan remang-remang sama tetua Jujutsu. Dia bilang gara-gara Sukuna, sahabatnya si Inumaki Tono ini jadi buntung dan dia gak bakal ragu buat mengeksekusi Yuji. What? Terus kita juga bakal lihat keputusan lainnya. Pertama, karena Geto udah kembali, dia jadi buronan lagi dan harus dieksekusi. Kedua, Gojo dianggap salah satu komplotan kerusuhan Shibuya dan diusir permanen dari dunia perdukunan Jujutsu. Dia juga bakal jadi terdakwa setelah segelnya kebuka. Ketiga, Pak Yaga divonis hukuman metong karena mancing Gojo dan Geto buat bikin kerusuhan di Shibuya. Keempat, penundaan hukuman metong Yuji dicabut dan dia harus segera dieksekusi. Terakhir, Yuta Okotsu ditunjuk sebagai pelaksana hukuman metong buat Yuji. Lanjut, kita di sini bakal lihat Yuji nepok tangannya dan wah anjir, rada gemes juga sama ceritanya. Yakin nih Yuji bakal di-end sama Yuta? Kayaknya enggak sih ya. Kita tunggu aja deh season barunya. Tapi tetap paling favorit yang ini sih. Ya udah coy, segitu dulu cerita hari ini. Kalau kalian pengen anime bahas anime lain, kalian tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa nyalain lonceng juga biar gak ketinggalan video terbaru dari anime. See you coy. Ciao.